Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Momon di channel Momon Pajak. Baik teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas hal yang perlu kita perhatikan ya bagi teman-teman sekalian yang akan kembali menggunakan e-faktur klien desktop ya. Jadi sudah keluar ya cap dari DJP, cap nomor 54 PJ 2025, yaitu tentang PKP tertentu yang intinya adalah bahwasanya seluruh PKP sekarang sudah bisa kembali menggunakan e-faktur klien desktop dalam membuat faktur pajak. Nah, apa saja harus perlu diperhatikan ya dalam membuat faktur pajak di e-faktur klien desktop ini? Kita lihat. Jadi sekarang untuk membuat faktur pajak itu bisa dilakukan melalui tiga channel. Yang pertama ya tentu saja dengan konteks DJP ya, tetap itu bisa dilakukan. Yang kedua dengan PJAP, yaitu apa namanya, perusahaan jasa aplikasi perpajakan ya, yang merupakan pihak ketiga. Kemudian juga kembali bisa menggunakan aplikasi e-faktur klien desktop. Nah, ini apa tujuannya ya? Tentu saja untuk memberikan kemudahan ya, memberikan kemudahan bagi teman-teman yang mungkin sudah terbiasa pakai e-faktur, yang mungkin bisa pakai e-faktur kembali. Tapi harus ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kita lihat nih, apa aja yang perlu diperhatikan. Jadi teman-teman, ketika akan menggunakan e-faktur klien desktop ini ya, tentu saja ya seperti semula, PKP itu wajib mengajukan permohonan kembali nomor seri faktur pajak ya, karena memang penomoran di e-faktur ini tidak otomatis seperti di Cortex, tapi dia harus diajukan terlebih dahulu seperti biasa mengajukannya ke aplikasi Enova atau di e-faktur pajak.go.id ya, seperti itu. Dan tentu saja teman-teman juga harus mengaktifkan kembali kalau misalnya sertifikat elektroniknya itu sudah tidak aktif atau sudah expired, ya mau tidak mau harus mengajukan kembali sertifikat elektroniknya. Kemudian kalau sudah apa namanya mengajukan permohonan nomor seri ya seperti biasa diinput dan seterusnya. Nah, kemudian teman-teman, untuk e-faktur klien desktop ini itu hanya bisa ya, artinya PKP yang belum memiliki nomor seri faktur pajak untuk masa Januari sampai dengan sekarang, artinya ketika sampai dengan dibuatnya apa namanya, sampai dengan sekarang dia akan membuat ternyata masih masih belum punya nomor seri faktur dan baru akan mengajukan nomor seri faktur, ya mau tidak mau nanti fakturnya itu hanya bisa dibuat dengan tanggal yang sama mulai dengan tanggal permintaan nomor seri atau setelahnya ya. Jadi misalnya sebelumnya belum punya nomor seri faktur pajak, dia tidak, kemudian baru mengajukan sekarang ya, misalnya per tanggal hari ini, maka ya fakturnya itu hanya bisa dibuat mulai tanggal hari ini, seperti itu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga teman-teman ya, ketika teman-teman menggunakan aplikasi e-faktur klien desktop ini kembali, maka kita ya sebagai PKP dapat mengunduh ya, karena memang ada tampilan preview atau downloadnya di aplikasi kita, dan ini disampaikan ke lawan transaksi. Karena apa? Karena ketika kita menggunakan e-faktur klien desktop, nantinya kan untuk apa namanya pajak masukan di lawan transaksi itu kan akan masuk di Cortex ya, akan masuk di Cortex, dan itu tidak ada tampilan previewnya ya, itu salah satu catatannya. Jadi teman-teman yang menggunakan aplikasi ini ya wajib menyampaikan kepada mereka lawan transaksi agar bisa dilihat di apa namanya, bisa dilihat oleh lawan transaksinya, seperti itu. Jadi tidak bisa dilihat oleh lawan transaksi yang menggunakan Cortex melalui pajak masukannya, dan harus disampaikan secara langsung ya, begitu. Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman, jadi untuk penggunaan aplikasi e-faktur klien desktop itu hanya bisa dilakukan dengan melakukan pertama pembuatan faktur ya. Jadi melakukan pembuatan faktur pajak, yaitu bisa dilakukan melalui aplikasi e-faktur desktop. Dan yang kedua dengan untuk melakukan penggantian. Jadi dua hal ini bisa dilakukan di aplikasi e-faktur klien desktop, yang hanya bisa dilakukan di aplikasi e-faktur klien desktop sekarang. Nah, untuk yang lain-lainnya, seperti misalnya ada pembuatan return ya, return faktur pajak masukan, kemudian ingin melakukan pembatalan atas transaksi itu, kemudian ingin melakukan pelaporannya di SPT Masa, itu kembali tetap harus menggunakan aplikasi Cortex ya. Jadi yang hanya bisa dilakukan di aplikasi faktur klien desktop itu apa aja? Ya, hanya melakukan pembuatan dan penggantian. Sedangkan pembatalan ya, pelaporan, pembuatan return itu tetap digunakan melalui aplikasi
aplikasi Cortex ya. Ini harus perlu diketahui dan diperhatikan. Kemudian yang berikutnya adalah data faktur pajak ya dari aplikasi e-faktur klien desktop itu tidak serta-merta otomatis masuk ke aplikasi Cortex kita, baik di aplikasi Cortex kita ataupun di lawan transaksinya. Jadi di sini disampaikan paling lambat H+2 ya, jadi maksimal 2 hari itu baru akan muncul. Jadi bisa jadi ya 1 jam, 2 jam, 1 hari atau paling lambat 2 hari itu baru akan muncul di aplikasi Cortex kita. Jadi nanti kalau teman-teman misalnya sudah buat faktur di aplikasi faktur klien desktop, kemudian mau coba langsung lihat di Cortexnya, ya mungkin tidak akan langsung muncul. Begitupun dengan lawan transaksinya, tidak akan langsung muncul di pajak masukannya. Karena ini sudah dijelaskan karena perlu sinkronisasi data terlebih dahulu. Jadi tidak serta-merta. Kemudian yang membedakannya juga nanti ya ketika teman-teman memasukkan nomor seri faktur pajak itu akan ada versi yang sedikit berbeda di e-faktur ke desktop dengan Cortex. Jadi nanti ketika teman-teman memasukkan nomor seri faktur pajak yang didapatkan dari e-faktur atau Enova, nanti di aplikasi Cortex itu akan otomatis menambahkan angka 9 pada digit kelimanya ya. Jadi jangan jangan apa namanya jangan khawatir atau jangan takut atau jangan bingung karena nanti di nomor seri itu akan eh, menambah nomor serinya di aplikasi aplikasi Cortex ya. Itu ya, ini yang harus teman-teman pahami dan ketahui agar bisa menentukan atau melakukan apa mitigasi sebelumnya kira-kira apa yang harus dilakukan ketika ingin menggunakan aplikasi e-faktur klien desktop sekarang ini. Kemudian yang terakhir jadi ada beberapa pengecualian yang tidak bisa menggunakan aplikasi klien desktop ini, faktur klien desktop ini. Itu tidak bisa digunakan penerbitan faktur pajak melalui aplikasi faktur klien desktop ini. Itu bisa dilakukan untuk seluruh jenis faktur ya. Kecuali, nah ini ditentukan ada beberapa yang tidak bisa menggunakan e-faktur klien desktop. Yang pertama, yaitu faktur pajak dengan kode transaksi 06. Jadi transaksi 06 ini adalah penyerahan lainnya, yaitu antara lain penyerahan BKP kepada orang pribadi yang pemegang paspor luar negeri, itu 06. Itu tidak bisa menggunakan e-faktur klien desktop. Kemudian yang berikutnya adalah kode faktur 07, itu penyerahan BKP atau JKP yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau ditanggung pemerintah. Jadi kalau ada PPN tidak dipungut atau ditanggung pemerintah dengan kode faktur 07 itu tidak bisa menggunakan e-faktur klien desktop ya. Jadi ada dua kode faktur yang tidak bisa digunakan. Kalau yang selain ini 01, 02, 03 itu tetap bisa menggunakan e-faktur klien desktop. Dan memang sekarang untuk transaksi yang dilakukan secara umum dengan nilai lain ya agar menggunakan kode faktur 004 ya, 04 karena untuk apa namanya? Untuk menjadikan apa VPN-nya itu tetap menjadi 11% ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP yang menjadikan cabang sebagai tempat pemusatan PPN terutang. Jadi mungkin saja eh, lokasi cabangnya dulu itu dijadikan pemusatan PPN itu tidak bisa menggunakan e-faktur klien desktop ini. Kemudian yang ketiga, ya untuk wajib pajak yang baru dikukuhkan sejak tanggal 1 Januari. Jadi itu tetap harus menggunakan aplikasi Cortex. Jadi memang aplikasi e-faktur klien desktop ini hanya bisa digunakan oleh wajib pajak atau PKP yang dikukuhkan sebelum tanggal 1 Januari 2025. Karena apa? Karena ya aplikasi Cortex itu kan merekam permohonan PKP-nya itu melalui aplikasi Cortex ya sehingga dia tidak bisa menggunakan aplikasi klien klien desktop seperti itu. Nah, berikutnya yang perlu teman-teman perhatikan ketika akan melakukan pengisian faktur pajaknya, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya agar tidak salah dalam penginputan faktur pajaknya. Jadi ketika teman-teman sudah berhasil masuk ke sini kan artinya sudah ada nomor seri fakturnya, kemudian juga sudah melakukan penginputan kode faktur dan lawan transaksi. Kemudian kita di sini akan merekam merekam transaksi ya. Merekam transaksinya, detail transaksinya. Ini contohnya misalnya penginputannya ada kode 1 jadi sembarangnya komputer. Untuk harga satuan ya teman-teman sesuai dengan harga harga jualnya ya. Dengan harga jual. Jumlah barangnya 1 sehingga harga totalnya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan ketika akan melakukan pengisian di e-faktur ya untuk DPP itu ya kembali karena ada ketentuan bahwasanya DPP itu menggunakan nilai lain mau tidak mau teman-teman harus mengedit terlebih dahulu. Harus menjadikan apa namanya mengisinya secara manual. Jadi untuk DPP-nya diisi secara manual dan PPN-nya juga diisi secara secara manual.
Ini DPP-nya ya berarti 11 per 12 ya, sesuai dengan ketentuan sebelumnya tentang tarif PPN, menjadi 11 per 12 kali 12 juta yang menjadi 11 juta. Dan PPN-nya ya diedit kembali dengan nilai 12% ya dari nilai 11 juta ini, maka itu akan menjadi 1.320.000 ya, karena sudah DPP-nya sudah dirubah. Jadi 11 per 12 dari PPN-nya tetap ya. Jadi agak berbeda antara harga satuan dengan DPP. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi perhatikan nanti di bagian akhir ketika sudah merekam itu DPP-nya menjadi 11 juta, ada rinciannya dan PPN-nya ada 1.320 ya. Akan berbeda dengan harga jualnya. Nah, memang penentuannya seperti itu, ketentuannya seperti itu. Nah, nanti bagaimana dengan tampilan di e-fakturnya? Ini kita akan lihat nih, teman-teman. Jadi ini contoh untuk e-faktur yang telah berhasil dibuat di aplikasi e-faktur Client Desktop dengan ketentuan baru ya. Jadi ada harga jual ya, ada harga jualnya. Kemudian di sini nanti ya karena tadi sudah diedit ya, DPP-nya menggunakan nilai lain 11 per 12, kemudian PPN-nya menggunakan tarifnya menjadi tetap 12% tapi tidak muncul ya karena memang dia otomatis ada di tampilan e-fakturnya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman jangan sampai salah dalam melakukan pengisian e-faktur dan perlu diperhatikan hal-hal lain ya agar teman-teman bisa memilih ya mau menggunakan e-faktur yang desktop atau bisa tetap menggunakan aplikasi Cortex seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, and share dan komennya atau ada pertanyaan silakan ya. Mudah-mudahan bisa dijawab kalau memang ada pertanyaan yang perlu disampaikan. Terima kasih sudah menonton channel ini dan saya doakan usaha teman-teman berhasil ya, sukses, murah rezeki, sehat selalu ya. Demikian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.